lagi untuk anak-anak semua. Jadi hari ini kita akan sama-sama devosi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan sama-sama devosi. Ya, oleh karena itu, Ibu Vita ajak semua anak-anak untuk duduk dengan rapi ya. Dan untuk anak-anak yang sudah bisa buka Alkitab, yang sudah bisa baca, anak-anak boleh siapkan Alkitabnya. Bu Vita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi semua anak-anak sudah pegang Alkitab ya dan juga sudah duduk dengan rapi. Ya, kita akan sama-sama berdevosi. Ya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh sama-sama diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh siapkan hati kami, siapkan pikiran kami supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, jadi anak-anak kita mau sama-sama buka ya dari Kejadian 50 ayatnya yang ke-15 sampai 20 ya. Kejadian 50 ayatnya yang ke-15 sampai ke-20. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Bu Vita baca di sini, anak-anak di rumah baca juga ya. Bu Vita akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, jadi demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak, yang menjadi tema atau judul dari firman Tuhan kita hari ini adalah Allah memelihara umatnya. Ya, kalau anak-anak tadi ingat di ayat yang terakhir ya, di ayat yang ke-20 ya, kalimat yang terakhir di situ dikatakannya, Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, jadi Allah itu memelihara umatnya. Ya, Allah itu memelihara umatnya, kita bisa lihat dari kehidupan siapa, Bu Vita? Kita bisa melihat dari kehidupan keluarga Yakub. Ya, jadi sejak Allah memanggil Abraham ya menjadi umatnya, ya akhirnya ada 12 anak dari Yakub yang lahir ya. Ada 12 anak dari Yakub yang lahir. Ya, jadi ke-12 anak Yakub ini ya menjadi 12 suku bangsa yang besar. Ya, jadi ketika umat Allah sudah menjadi sebuah bangsa, ya Allah katanya tetap memelihara, ya Allah tetap memegang janjinya ya kepada setiap umatnya. Ya, dari keluarga Yakub ya, kehidupan Yakub itu kita bisa lihat bahwa kehidupan Yakub itu adalah bukan kehidupan yang baik-baik saja ya, bukan kehidupan yang mulus, tidak ada masalah, yang hanya ada kebahagiaan, bukan ya. Kita bisa lihat dari keluarga Yakub ya, di mana keluarga Yakub itu adalah keluarga yang mengalami kesulitan
Ya, contohnya siapa yang kita lihat mengalami kesulitan ya, yang dibenci juga sama saudara-saudaranya ya, kita bisa lihat dari kehidupan Yusuf. Ya, jadi Yusuf ini adalah salah satu anak dari Yakub. Ya, jadi ketika Yakub ya memberikan jubah yang indah ya kepada Yusuf itu, ya saudara-saudaranya itu, yang ke-11 saudaranya itu merasa benci kepada Yusuf, merasa dendam kepada Yusuf, sehingga apa yang terjadi ya, sehingga saudara-saudara Yusuf itu mereka-rekakan yang jahat. Contohnya apa yang mereka rencanakan yang jahat kepada Yusuf ya, mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf lalu membuangnya ya, mereka juga merencanakan untuk menjual Yusuf ya, tapi itu terjadi enggak ya? Itu tidak terjadi. Bahkan ya anak-anak, ketika Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya membenci dia ya, walaupun dia juga tahu bahwa saudara-saudaranya itu membenci dia ya, merencanakan pembunuhan, yang merencanakan supaya dia dijual ya, tapi yang selanjutnya apa yang dikatakan oleh Yusuf ya? Yusuf itu tidak membenci saudara-saudaranya ya, karena itu juga pesan dari ayahnya Yakub ya, jadi dia tidak membenci saudara-saudaranya ya. Jadi dari apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf itu kepada Yusuf ya, mereka-rekakan yang jahat, tetapi ternyata Tuhan Yesus itu punya rencana yang indah loh dari itu ya. Rencananya apa ya? Tuhan merencanakan kepada Yusuf ya, supaya menjadikan Yusuf sebagai salah satu ya yang dipilih Tuhan untuk memelihara umatnya ya, umat Allah, untuk memelihara sebuah bangsa yang besar ya. Kalau sebuah bangsa yang besar itu pasti sangat banyak sekali ya, begitu anak-anak ya. Jadi ketika saudara-saudaranya itu pun mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf, tapi Tuhan Yesus itu mereka-rekakan yang baik ya. Jadi Tuhan Yesus itu memilih Yusuf untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Bahkan ya, Tuhan Yesus itu mereka-rekakan banyak sekali kebaikan untuk mereka, begitu ya. Jadi walaupun kehidupan umatnya terancam ya, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan ya, tapi Tuhan Yesus itu akan memberikan yang terbaik ya, walaupun bukan sekarang ya, bisa jadi nanti ya. Seperti di minggu lalu kalian sudah belajar tentang bahwa Allah itu menepati janjinya ya. Mungkin bukan sekarang Tuhan Yesus itu menepati janjinya, tapi nanti di waktu yang akan datang pasti nanti akan ada waktu yang tepat, Tuhan Yesus itu akan menepati rencananya, menepati janjinya. Jadi anak-anak juga begitu ya, anak-anak tidak boleh mereka-rekakan yang jahat ya, tetapi kita mereka-rekakan yang baik ya. Jadi walaupun ada saudara-saudara kita yang berbuat jahat atau nakal sama kita, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan, tapi kita membalas dengan kebaikan ya. Demikian firman Tuhan yang bisa Bu Vita sampaikan untuk anak-anak semua. Semoga kita bisa belajar dari cerita firman Tuhan hari ini, dan kita juga percaya bahwa Allah itu memelihara umatnya, termasuk ibu, termasuk anak-anak juga semua. Ya, demikian firman Tuhan. Kita akan menutup firman Tuhan kita hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan. Terima kasih kami boleh belajar lagi dari satu ceritamu, dan mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi pribadi yang mereka-rekakan yang baik, bukan kejahatan Tuhan. Biarlah setiap apa yang boleh kami lakukan itu boleh berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami akan belajar, kami akan mengerjakan aktivitas kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai aktivitas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, dan kerjakan tugas anak-anak hari ini dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Menyatakan kebenaran.